Halo, selamat pagi Indonesia. Bertemu kembali bersama saya Jo, tentunya masih di Cerita Gio, di mana Cerita Gio akan menginformasikan kepada Anda soal paspor, visa, dan juga traveling. Namun gak adil rasanya kalau misalnya kita hanya selalu membahas soal visa, dan visa again. Kali ini kita akan membahas soal paspor kembali. Dimana kita tahu bahwa untuk sekarang ini cukup sulit sekali untuk mendapatkan paspor, ya dimana banyak sekali persyaratannya dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pihak keimigrasian, dan mereka juga lebih teliti memilih atau menyeleksi mana orang-orang yang berhak atau yang pantas untuk mendapatkan paspor itu sendiri. Ya memang betul bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkan paspor, tetapi pihak keimigrasian juga memiliki ketentuan bahwa orang-orang yang seperti apa yang berhak untuk mendapatkan paspor itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa paspor itu memang secara umum orang tahu bahwa dokumen paspor ini adalah dokumen yang dapat kita gunakan saat akan kita melakukan perjalanan ke luar negeri. Itu adalah kegunaan inti dari paspor ini sendiri. Namun di lain itu, teman-teman, paspor ini juga ada beberapa kegunaan yang bisa kita gunakan di Indonesia. Contoh yang pertama itu kita bisa gunakan sebagai dokumen atau data diri kita saat kita akan membuka rekening bank di Indonesia. Dan kita juga bisa melakukan memakai saat kita akan check-in di hotel di Indonesia hanya menggunakan paspor itu sendiri. Dan yang ketiga, kita juga bisa menggunakan paspor ini sebagai data diri untuk melakukan pemesanan tiket pesawat atau kereta api. Bis juga pastinya bisa. Dan yang keempat itu adalah bisa menjadi data diri untuk verifikasi akun digital. Nah, banyak sekali kegunaan dari paspor itu, bukan hanya sekedar sebagai dokumen kita saat kita akan berpergian ke luar negeri. Nah, maka dari itu teman-teman, berikanlah dokumen yang real, dokumen yang sesuai dengan kenyataan yang ada dan fakta, yang saat Anda mengajukan paspor ini, yang dokumen yang Anda berikan kepada keimigrasian itu tidak ada yang namanya perubahan atau data yang dipalsukan. Karena itu cukup sangat merugikan diri Anda sendiri. Karena kenapa? Yang pertama, kalau misalnya Anda ketahuan memalsukan dokumen, Anda bisa mendapat kurungan atau hukuman kurungan selama kurang lebih 5 tahun, dan juga Anda bisa kena denda itu kurang lebih 500 juta. Biayanya cukup sangat fantastis sekali, padahal kesalahan itu adalah kesalahan yang sederhana menurut Anda. Yang dimana kesalahan Anda lakukan itu hanya untuk memuluskan Anda agar Anda mendapatkan paspor itu sendiri. Namun Anda tidak tahu bahwa saat Anda melakukan pemalsuan data itu sendiri, saat Anda akan mengajukan paspor yang kedua atau memperpanjang, itu akan menjadi masalah. Iya, kalau misalnya dokumen yang salah dulu sampai sekarang itu tetap salah, tidak ada perubahan sama sekali, itu baik-baik saja. Bagaimana jika ada perubahan data itu sendiri? Nah, apakah hari ini kita akan membahas hanya itu saja? Tidak. Intinya poinnya pembahasan hari ini bukan itu, tetapi saya hanya menghimbau dan mengingatkan teman-teman, paspor ini cukup sangat banyak sekali kegunaannya, dan paspor ini juga artinya bahwa jangan sampai main-main saat akan memberikan dokumen kepada pihak keimigrasian agar paspor Anda diterbitkan. Nah, kita langsung masuk pada intinya saja. Nah, jika teman-teman yang mengajukan paspor baru, ya, dan Anda ditolak secara sistem, ya, kita tahu bahwa pengajuan paspor sekarang memang ada yang secara online dan juga ada yang secara offline. Namun banyak yang mengatakan bahwa suatu keharusan kita mengapply visa ini, paspor ini harus secara online. Itu memang menjadi suatu ketetapan dari keimigrasian. Saya tidak tahu bahwa saat saya mengapply visa kemarin, paspor ini saya mengajukannya itu adalah secara offline, dan itu bisa dan sah saja. Mungkin ada beberapa hal yang juga mengakibatkan mengharuskan online. Artinya bahwa mungkin karena COVID kemarin, artinya bahwa menghindari kerumunan, dan juga bisa pengaju atau yang mengajukan paspor ini sendiri cukup sangat banyak sekali, sehingga mengharuskan secara online biar tidak ada penumpukan di kantor keimigrasian, ya, begitulah kira-kira. Namun jika kita mengajukan paspor ini dan ditolak secara sistem, biasanya itu kepada orang-orang tertentu saja. Orang yang ditolak secara sistem itu adalah yang pertama, kamu sudah pernah mengajukan paspor namun ditolak. Nah, itu juga bisa berlaku. Dan yang kedua, kamu sudah memiliki paspor dan walaupun paspor kamu sudah diterbitkan, kamu juga bisa yang namanya mengalami penolakan secara sistem.
Namun jika hal ini terjadi, apa yang harus kamu lakukan saat kamu akan yang namanya melakukan pembuatan paspor baru atau mengajukan paspor baru ini sendiri. Namun sebelum itu kepada teman-teman, nomor satu yang kita bahas adalah buat teman-teman yang sudah memiliki paspor dan Anda ingin memperpanjang paspor, apa persyaratannya yang harus Anda lengkapi? Nah, persyaratan yang harus Anda lengkapi adalah Anda harus membawa yang namanya paspor lama Anda. Yang kedua, syarat-syarat dokumen dasar. Ya, dokumen dasar itu sebagai ya, ijazah Anda, KK Anda, KTP Anda, dan semuanya. Nah, bagaimana kalau misalnya memang tidak ada lagi paspor yang lama? Makanya cukup sangat penting sekali jika Anda sudah memiliki paspor, jagalah paspornya dengan baik, walaupun itu sudah mati, atau paling tidak Anda memiliki kopian. Paling tidak juga Anda memiliki foto dari paspor itu sendiri, isi dalamnya ya, bukan di luarnya saja. Namun jika tidak ada tiga-tiganya, maka tidak ada alasan untuk membuktikan bahwa Anda memang sudah memiliki paspor. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus melakukan pelaporan ke kantor kepolisian bahwa Anda kehilangan paspor, dan nanti dari kepolisian tersebut akan mengeluarkan surat keterangan bahwa Anda kehilangan paspor. Surat kehilangan artinya bahwa benar adanya Anda memiliki paspor dan sudah hilang. Dan saat akan mengajukan paspor secara online ataupun offline, surat kehilangan itu juga akan sebagai dokumen pendukung. Sebenarnya nanti saat akan memasukkan nama Anda atau juga nomor KTP Anda di kantor keimigrasian, data Anda juga akan muncul, foto Anda, data-data Anda, dan juga sidik jari Anda juga pastinya akan muncul karena data Anda itu masih ada di dalam. Oke, itu kalau misalnya kita mengajukan paspornya. Nah, untuk pengajuan paspor ini sendiri juga harus punya ketentuan bahwa paspor Anda minimal 6 bulan masa aktifnya. Jadi kalau misalnya 6 bulan lagi masa aktifnya atau di bawah itu boleh. Tetapi kalau misalnya itu 7 bulan masih berlaku paspornya, itu nggak boleh diperpanjang. Itu tolong diperhatikan ya buat teman-teman yang ingin mengajukan setelah mendapatkan paspor ibaratnya, dan kamu memiliki keinginan untuk mendapatkan visa Amerika, minimal paspor masa aktif juga adalah 6 bulan. Jadi diperhatikan dulu. Jangan sampai kurang dari 6 bulan ya. Nah, kita langsung masuk yang nomor 2. Buat teman-teman yang sudah pernah mengajukan paspor dan paspor Anda tidak diterbitkan, nah Anda juga akan ditolak secara sistem. Karena kenapa? Sebenarnya yang harus kalian lakukan bagi yang sudah memiliki paspor dan juga yang belum memiliki paspor tetapi sudah pernah mengajukan, harus yang namanya melakukan pencabutan pengajuan paspor baru. Ya, kita harus caranya bagaimana? Caranya adalah kamu harus pergi ke kantor keimigrasian dan melakukan pencabutan permohonan paspor. Nah, saya tidak tahu apakah bisa secara offline, tapi Mbah Google mengatakan bahwa kita harus pergi ke kantor keimigrasian melakukan pencabutan. Buat kamu yang pernah ditolak, misalnya di mana kamu ditolak, kamu juga harus pergi ke sana untuk melakukan pembatalan atau pencabutan pengajuan paspor. Begitu juga kamu yang sudah pernah mendapatkan paspor ini sendiri, kamu bisa pergi ke kantor keimigrasian di mana paspor kamu diterbitkan. Jadinya nanti di sana akan dilakukan pencabutan atau pemberhentian secara sistem sehingga kamu bisa mengajukan yang baru. Ya, tolong diperhatikan, itu yang harus kamu lakukan. Nah, kalau misalnya saya mengajukan paspor kembali tetapi itu ditolak secara sistem karena adanya perbedaan data. Ya, adanya perbedaan data. Setelah kita melakukan yang namanya pembatalan atau pencabutan pengajuan paspor. Nah, semua udah dibatalkan dan kita mengajukan. Nah, saat kita mengajukan itu adanya ketidaksamaan data di awal dokumen yang pertama dan dokumen yang baru itu sudah berbeda. Dokumen yang berbeda itu apa sebenarnya? Kalau misalnya dulunya belum menikah dan sekarang menikah, itu tidak. Bukan itu masalahnya, tetapi masalahnya adalah data dirinya kamu, nama, tanggal lahirnya di mana, tahunnya berapa, itu yang berbeda sebenarnya. Artinya bahwa terindikasi kamu adanya pemalsuan data atau dokumen. Nah, jika hal ini terjadi, maka harus yang namanya BAP atau membuat berita acara atau ditinjau kembali apa alasannya kenapa bisa demikian. Nah, kalau misalnya pihak imigrasian merasa bahwa mereka bisa mengubah data Anda, mungkin mereka juga bisa langsung mengubah data Anda di kantor keimigrasian. Tetapi itu kecil kemungkinan. Ya, kecil kemungkinan. Namun yang akan terjadi adalah namanya kita harus bawa ke pengadilan.
Jadi cukup sangat sulit sekali jadinya kan, makanya aku bilang dari awal bahwa saat Anda akan mengajukan paspor, buat teman-teman yang baru aja mengajukan paspor, silahkan dokumen Anda itu adalah semua benar, cek lagi, jangan sampai ada data yang berbeda, dan jangan berusaha untuk membuat dokumen yang palsu atau mengada-ngada, karena itu akan mempersulit Anda di kemudian hari. Ya, jadi saya rasa hari ini cukup sekian. Saya berharap teman-teman bisa paham dan mengerti apa yang saya informasikan. Dan sekali lagi, don't forget to like, comment, dan share video ini kepada teman-teman Anda. Dan pastinya juga subscribe sebagai dukungan Anda. Channel ini akan tetap mengudara dan kita bangun bersama-sama, kita saling berbagi di sini. Kalau misalnya teman-teman yang memiliki pengalaman soal paspor, silahkan berbagi dengan kita. Oh iya nih, ada juga yang teman kita kemarin cerita begini. Saat dia mengajukan paspor dan setelah selesai interview dan paspornya itu tidak langsung diberikan. Itu artinya bahwa adanya penangguhan, tidak dikatakan bahwa dia ditolak atau diterima. Di situ adalah adanya untuk dari pihak imigrasian untuk pembuktian lebih yang harus dibuktikan. Namun yang dikatakan kepada teman itu yang mengajukan itu, dia akan datang ke rumah. Saya baru kali ini mendengarkan informasi seperti ini ya. Yang biasa itu yang telah terjadi begini. Dia mengajukan paspor, oke, dan dia mengatakan kepada penginterview, saya akan pergi dengan teman saya berlibur ke misalnya ke Thailand. Nah, kalau misalnya teman-teman memang betul adanya pergi dengan teman Anda, silahkan bawa paspornya sebagai bukti bahwa memang kamu akan pergi dengan teman kamu sendiri. Nah, bagaimana kalau misalnya teman yang kamu ingin pergi bersama mereka itu yang ternyata kamu bohong, dia tidak memiliki paspor, otomatis paspor kamu juga akan ditolak dan tidak diterbitkan. Jadi sekali lagi, sebelum Anda melakukan interview, Anda juga harus yang namanya mencermati jawaban-jawaban apa yang akan Anda berikan kepada mereka, sehingga tidak adanya pertanyaan baru nantinya yang mengakibatkan penolakan dari keimigrasian. Contoh semisal kamu bilang saya pergi ke Malaysia karena saya diundang di pernikahan misalnya, sementara undangannya tidak ada. Gitu. Jadi tolong pikirkan jawaban-jawaban yang Anda berikan kepada mereka. Oke? Salam sehat selalu dan tetap semangat dan tentunya optimis. Dan jika paspor Anda sudah diterbitkan, happy holiday. Dan yang belum, berarti Anda belum beruntung. Semoga dicoba lagi dan tetap optimis. Oke? Bye.